Halo, jumpa kembali semuanya di Genome Channel. Pada kesempatan ini saya perlu menyampaikan informasi terkait dengan Genome Channel. Jadi seluruh informasi yang ada di dalam Genome Channel adalah merupakan pencerahan hukum yang bersifat umum untuk masyarakat awam. Jadi untuk menambah edukasi kepada masyarakat yang uh, belum mengerti atau yang perlu memahami terkait dengan hukum. Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa Genome Channel tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun secara perdata. Karena kenapa? Seluruh informasi apa yang saya sampaikan dalam Genome Channel ini adalah bersifat umum berupa edukasi. Jadi secara spesifik bagi penonton yang mau konsultasi terkait dengan masalahnya, maka dapat menghubungi media sosial atau medsos saya sudah dicantumkan di dalam Genome Channel. Jadi pada kesempatan ini saya mau membahas tentang yang kerap menjadi pertanyaan di lingkungan masyarakat. Kadang dalam masyarakat, di lingkungan masyarakat mempertanyakan sebenarnya anak yang di bawah umur itu batas usia berapa sih? Jadi sering sekali berbeda-beda persepsi, berbeda-beda. Ada yang menyampaikan anak di bawah umur itu 21 tahun, belum 21 tahun. Ada juga yang menyatakan belum 18 tahun. Ada juga yang menyatakan belum 16 tahun atau di bawah 16 tahun. Yang lain juga ada yang mengatakan bahwa 17 tahun. Jadi sebenarnya batas-batas usia anak di bawah umur itu berbeda-beda di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan atau menjelaskan satu persatu. Pertama, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita dapat menemukan dalam pasal 45 mengatakan bahwa belum dewasa ialah mereka yang belum berumur 21 tahun. Jadi di dalam Undang-Undang Hukum Pidana, anak ini bawah umur itu umur di bawah 21 tahun. Kemudian di dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dapat kita temukan di dalam pasal 47. Selain di dalam pasal 47 di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, juga undang-undang tersebut telah dirubah pada tahun 2019, yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Jadi kita dapat menemukan juga di dalam pasal 6 ayat 1, juga di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Berikutnya itu di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, kita dapat ditemukan dalam pasal 6 pasal 1 angka 26 atau ayat 26. Jadi anak di bawah umur itu mengatakan bahwa orang yang berumur di bawah 18 tahun. Nah, itu ya. Berikut di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, itu Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, dapat kita temukan di dalam pasal 1 angka 8, yaitu anak yang belum dewasa itu adalah 18 tahun. Juga kita dapat temukan di dalam pasal 1 angka 3 dan angka 4 dan angka 5 itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Itu di angka 3 mengatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Nah, di angka 4-nya mengatakan anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun.
sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu adalah anak di bawah 18 tahun. Kemudian di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 diubah terakhir 2014, yaitu Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, dapat kita temukan di dalam pasal 1 angka 1 bahwa anak di bawah umur itu adalah anak yang di bawah 18 tahun. Kemudian di dalam Undang-Undang Pornografi, yaitu Undang-Undang nomor 44 tahun 2008, dapat kita temukan di dalam pasal 1 angka 4. Jadi anak yang di bawah umur itu adalah 18 tahun, anak yang di bawah 18 tahun. Kemudian di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2006, dapat kita temukan di dalam pasal 4 huruf H. Nah, berikutnya itu di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jadi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu, yaitu Undang-Undang nomor 21 tahun 2007, dapat kita temukan di dalam pasal 1 angka 5 bahwa anak yang di bawah umur itu yaitu adalah anak yang 18 tahun ke bawah. Nah, jadi berbeda di dalam Kitab Undang-Undang Anak yang di bawah umur itu dapat kita lihat di dalam pasal 330 bahwa anak yang belum mencapai umur genap. Nah, anak yang belum mencapai umur genap 21 tahun. Jadi itu berbeda dengan undang-undang yang saya sebutkan di atas tadi. Nah, kemudian di dalam kompilasi hukum Islam juga diatur bahwa anak yang dimaksud di bawah umur itu adalah yang belum 21 tahun. Nah, kita dapat menemukan di dalam pasal 98 ayat 1. Nah, kemudian terakhir itu di surat keputusan Menteri Dalam Negeri, yaitu yang di tahun 1977, ada beberapa kategori dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri itu, yaitu yang pertama, dewasa politik misalnya adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut pemilu. Nah, berikutnya dewasa seksual misalnya adalah batas umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan atau pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru. Nah, saya sudah sebutkan tadi di atas terkait dengan atau di dalam Undang-Undang Perkawinan. Yang kemudian juga di dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri ini, dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum. Nah, jadi yang dimaksud dengan batas umur tertentu menurut hukum adalah disesuaikan dengan ruang. Nah, disesuaikan dengan ruang undang-undangnya, maka itu dapat dikategorikan apakah dia termasuk anak di bawah umur atau sudah dewasa. Jadi itu perbedaan atau batas-batas umur anak di bawah umur itu memang sebagian besar anak di bawah umur itu adalah anak yang belum berumur 18 tahun. Nah, sebagian mengatur bahwa anak yang belum dewasa atau anak yang di bawah umur itu adalah anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Jadi memang secara universal tidak ada kesamaan batas usia anak yang belum dewasa, anak di bawah umur tersebut. Jadi dapat menyimak beberapa hal atau beberapa undang-undang yang tadi saya sebutkan di atas. Jadi bisa melihat di dalam undang-undang tersebut apakah anak yang sudah berusia 18 tahun dapat dikatakan anak di bawah umur, atau dia dapat dikatakan 21 tahun atau belum 21 tahun dikatakan
belum dewasa atau masih anak di bawah umur. Jadi memang hal ini kenapa berbeda-beda. Pertama adalah karena dalam penerapan atau pemberian sanksi, setiap undang-undang itu adalah mempunyai mekanisme yang berbeda-beda. Jadi memang kadangkala di masyarakat yang belum paham kadang-kadang mengatakan bahwa anak yang di bawah umur itu belum 18 tahun itu udah melakukan tindak pidana. Dia kan masuk anak yang belum dewasa, masih anak di bawah umur. Jadi memang kadang-kadang pertanyaan seperti itu adalah tidak asing lagi. Kenapa? Karena kekurangpahaman, di mana suatu perbuatan, suatu tindakan yang dilakukan oleh anak, suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang umurnya ada yang 21 tahun, 18 tahun, yang kemudian yang harusnya tindakannya tersebut masuk di dalam undang-undang mana. Jadi memang itu disesuaikan. Makanya tadi saya mengatakan bahwa memang itu yang membedakan, karena mekanisme dalam undang-undang itu berbeda-beda. Jadi dalam undang-undang perkawinan dengan undang-undang tindak pidana itu berbeda. Jadi sedangkan dalam undang-undang perkawinan aja dapat kita temukan di pasal 6 dan pasal 7 bahwa mengatakan laki-laki yang belum dewasa itu belum 19 tahun. Nah, kalau udah 19 tahun ke atas berarti itu udah diizinkan untuk kawin. Nah, kalau perempuannya 16 tahun. Nah, kalau belum 16 tahun dia belum bisa kawin. Nah, sedangkan di dalam undang-undang perkawinan, dalam undang-undang hukum pidana berbeda. Nah, memang menyimak secara penuh apa yang telah saya sampaikan tadi dari awal. Jadi tidak bersimpang siur. Jadi dapat bermanfaat dan bisa memberikan pemahaman kepada yang lain juga. Jadi demikian, sampai jumpa kembali.